Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa Kedua, episode ke-10. Raden Jimat putra dari Madura bergabung dengan Sultan Ibnu Mustapa di Madiun. Sepeninggal Adipati Joyo Puspito, sang adik Raden Adipati Notopuro di Japan bersiap bergabung dengan Panembahan Puruboyo di Madiun. Ada satu kawan lagi yang akan bergabung, adik Panembahan Madura bernama Raden Cokronagoro atau Raden Jimat. Dia baru datang dari Bali. Dahulu dia dibawa mengungsi oleh Dewa Ketut ke Mangui, negeri Bali. Dewa Ketut berjanji akan segera kembali merebut Madura dan menyerahkannya kepada Raden Jimat. Namun janji itu tak kunjung diwujudkan. Raden Jimat menjadi jengkel hatinya, lalu pergi dari Mangui. Sekarang Raden Jimat siap bergabung dengan Panembahan Puruboyo. Raden Jimat pergi ke Madiun bersama Adipati Notopuro. Sudah sampai dan bertemu dengan Panembahan Puruboyo dan Sultan Ibnu Mustapa. Kedua pangeran sangat bersukacita dan Raden Jimat pun sangat senang hatinya. Semua bupati dari mancanegara sudah berkumpul di Madiun. Adipati Notopuro selalu diminta saran dan pertimbangan oleh Panembahan Puruboyo dan Sultan Ibnu Mustapa. Raden Jimat kemudian diberikan seorang istri yang cantik oleh Sultan Ibnu Mustapa. Pasukan Sultan Ibnu Mustapa sudah besar dan kuat. Sultan lalu mendirikan latihan perang di hari Sabtu, sebagaimana kebiasaan para raja Jawa. Sementara itu, pasukan Kartosuro sudah sampai di Jogorogo, dan pasukan pimpinan Pangeran Madura juga sudah sampai di Ngawi. Pasukan Tuan Admiral dan Adipati Mangkuprojo datang dari arah selatan. Kedua pasukan kemudian bergabung di desa Kekajang. Adipati Notopuro melaporkan kepada Panembahan dan Sultan bahwa pasukan musuh sudah datang. Dari utara dan selatan sudah berkumpul dan membentuk pasukan besar. Pasukan Admiral tampak tak terhitung banyaknya. Karena besarnya pasukan musuh akan sangat sulit dihadapi di dalam kota. Maka Adipati Notopuro menyarankan sebaiknya keluar dari kota Madiun dan mencari tempat yang lapang. Panembahan Puruboyo setuju. Segera pasukan Madiun dibawa keluar kota menuju sebuah tanah lapang di Pagagaan. Pasukan Sultan Ibnu Mustapa sudah bersiap menghadapi datangnya musuh. Panembahan Puruboyo menempati bagian dada. Adipati Notopuro menempati sayap kiri dan Pangeran Jimat menempati sayap kanan bersama pasukan Madura. Panembahan Heru Cokro juga berada di sayap kanan. Pasukan Kartosuro dan Kumpeni sudah siap tempur. Kumpeni menempati bagian dada bersama Adipati Mangkuprojo dan para bupati Kartosuro. Segenap pasukan Punggawa Pesisir menjadi sayap kiri dan kanan. Tidak lama kemudian kedua pasukan sudah berhadapan. Tanda perang pun dibunyikan. Pecahlah pertempuran sengit antara kedua kubu pasukan. Adipati Notopuro menerjang pasukan pesisir dengan berani. Yang diterjang hancur tak mampu melawan. Pangeran Jimat menempuh bersama pasukan Madura. Sesama orang Madura bertempur sengit. Senapan sudah tidak berguna lagi. Mereka berperang jarak dekat. Pasukan Kumpeni masih mengandalkan senapan. Hujan peluru mereka muntahkan dari senjata mereka. Suara tembakan membuat langit seakan runtuh. Pasukan Madura di kubu Kartosuro mengenali Raden Jimat yang berada di pihak musuh. Mereka kemudian melapor kepada Pangeran Madura. Pangeran Madura sangat marah mendengar sang adik memihak ke musuh. Berkata Pangeran Madura, "Hei bocah, si kacung itu tangkaplah, jangan kalian takut." Namun para prajurit Madura takut dengan Raden Jimat. Setiap bertemu mereka menghindar. Nabi Tojoyo segera maju bersama pasukan dari Lamongan menerjang barisan pasukan mancanegara. Yang diterjang hancur berantakan dan mengungsi ke belakang pasukan Panembahan Puruboyo. Pasukan Lamongan terus mengejar.
Sementara itu Adipati Notopuro bersama pasukan Surabaya menerjang barisan pasukan pesisir. Yang diterjang bubar berlarian. Banyak prajurit pesisir tewas dan terluka. Mereka sudah habis mengungsi tanpa bisa melawan. Seperti anak kecil, mereka berlindung di belakang pasukan Kumpeni. Pasukan Panembahan Purboyo juga kuat dan tangguh. Menempati bagian dada, pasukan Panembahan berhadapan langsung dengan pasukan Kumpeni. Serdadu Kumpeni banyak yang tewas. Admiral bingung cara menghadapinya. Admiral lalu mengerahkan semua ofisir dan mengambil meriam. Dari jarak agak jauh mereka menembak dengan meriam. Suara meriam seperti halilintar. Pasukan sayap sudah dikumpulkan ke tengah menyatu di bagian dada. Admiral khawatir jika Pangeran Purboyo mengamuk, maka selalu diberondong dengan meriam tak henti-henti. Pasukan mancanegara merasa terdesak dan melarikan diri. Perang hari itu terhenti oleh datangnya malam. Panembahan Purboyo mundur perlahan ke kota Madiun. Pasukan Kumpeni perlahan mengejar dengan menjaga jarak. Tampak pasukan Kumpeni seperti mengiringi mundurnya Pangeran Purboyo.